Siswarians. Hari ini kami dari tim Masif bakal ngadain podcast nih. Podcast kali ini kita bakal membahas program MBKM. Ya, jadi kita udah punya narasumber yang keren-keren banget yang merupakan peserta dari MSIB MBKM batch 2 kemarin. Di sini kita udah ada Mbak Raras. Mbak Raras ini peserta magang pada perusahaan Sweet Media dengan posisi mobile analyst. Selain itu juga ada Mas Abror yang dari angkatan 19 juga peserta studi independen bersertifikat pada program generasi gigi untuk spesialisasi data analis. Oke, nah di sini ada Mas Rasid juga ya. Mas Rasid, kita berkenalan. Iya, ya, jadi Mas Rasid ini sistem informasi angkatan 19, dari aku sendiri Revina Hani dari sistem informasi angkatan 20, dan Mbak Raras juga Mas Abror ini angkatan 19. Nah, jadi di sini aku yang paling muda, angkatan 20. Iya. Nah, seharusnya di sini aku bakal banyak tanya sih ke Mbak Mas yang keren-keren ini, gimana sih program MSIB itu. Nah, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama aja ya. Oke, untuk pertanyaan yang mudah-mudah dulu nih Mbak Mas, yang ringan-ringan dulu. Oke, pertanyaannya apa sih itu program magang dan juga SIB dari MBKM? Mungkin aku dulu ya. Ya, dari Mbak Raras dulu. Jadi magang itu adalah aktivitas di luar perkuliahan gitu ya, untuk membantu kita para mahasiswa untuk mempersiapkan diri nih buat nanti kalau misalkan kita udah terjun ke dunia kerja atau dunia profesi gitu ya. Harapannya nanti bisa menambah soft skill dan juga hard skill kita buat mempersiapkan diri kalau kita misalkan mau masuk ke suatu perusahaan. Oke, itu dari Mbak Raras ya, program magang itu gimana? Nah, kalau semisal program SIB sendiri nih dari Mas Abror. Oke, kalau program SIB ini itu sama belajar, tapi kita belajarnya di luar kampus dengan mitra tertentu yang materi pembelajarannya itu sudah disesuaikan dengan materi yang ada di industri. Oke, berarti kalau SIB itu masih ada materinya, tapi kalau semisal magang kita lebih ke langsung project perusahaan gitu ya, kayak kerja. Iya, itu tadi buat teman-teman bisa jadi pertimbangan nih mau milih apa, magang atau studi independen. Ya, selanjutnya Mas Mbak ini kan udah menjalankan magang, udah menjalankan studi independen, udah mau selesai juga. Mungkin di awal dulu waktu milih itu pertimbangannya apa sih? Kenapa kok bisa milih magang? Kenapa kok bisa milih studi independen gitu? Boleh dong dijelasin? Aku dulu ya. Jadi kenapa pilih studi independen? Yang pertama karena di studi independen itu kita bisa belajar hal-hal baru yang sesuai dengan role yang ada di dunia kerja. Di situ kita juga bisa belajar bareng-bareng dari awal, dari nol. Kalau Mbak Raras gimana? Kalau aku kenapa milih magang, karena pertama tuh aku tertariknya lebih ke konversi 20 SKS-nya ya. Terus kemudian aku baru nih cari tempat magang. Selain itu juga aku dapat rekomendasi dari temanku yang udah ikut MSIB di gelombang sebelumnya gitu ya, di periode yang pertama gitu. Dan kebanyakan dari mereka tuh nyaranin buat aku ikut ke magang gitu. Selain itu juga aku udah mulai kepikiran nih, setelah dari ini kalau misalkan aku lulus nih, padahal baru masuk semester 7 ya, tuh aku harus masuk ke perusahaan apa gitu, terus nanti sistem kerjanya tuh kira-kira kayak gimana ya kalau yang berkaitan sama IT gitu, kalau misalkan masuk ke digital agency itu kayak gimana gitu, lebih ke situ sih pertimbangannya. Oke, itu pertimbangan dari Mbak Raras sama Mas Abror ya. Nah, gini, dari aku sendiri nih, aku kan juga mau daftar nih Mbak, magang atau juga SIB itu aku masih bingung gimana caranya aku tuh cari mitra sama perusahaannya, mitra sama posisi yang tepat buat aku itu gimana, aku tuh masih bingung gitu. Okay. Jadi dulu aku pertama tuh cari ininya dulu, posisinya dulu. Jadi kan ada banyak tuh kan, kalau misalkan dari IT tuh mulai ada dari analis, kemudian UI UX designer, terus kemudian ada juga yang berkaitan sama PM kayak gitu-gitu. Ada juga sih sebenarnya kayak yang tester dan lain-lain. Nah itu aku nyarinya berdasarkan posisi dulu di webnya Kampus Merdeka ya. Itu aku nyari yang posisinya analis sama UI UX designer. Kalau
pokoknya sesuai sama apa yang aku suka dan apa yang aku bisa. Selain itu juga kalau misalkan mau nyari dari perusahaan yang bisa juga, itu biasanya aku dapat rekomendasinya dari Instagramnya Kampus Merdeka gitu. Aku bisa lihat-lihat di sana, habis itu baru nih cari track perusahaannya itu kayak gimana gitu. Jadi lebih ke itu aja sih. Oke. Itu dari Mbak Laras tadi ya. Ya, kalau dari Mas Abdul kan ambil spesialisasi data analis tuh. Itu apakah sama kayak Mbak Laras tadi yang cari posisi dulu baru cari mitranya yang tepat atau gimana Mas? Ya hampir sama sih, kita pasti pilih sesuai yang apa kita minati. Terus untuk cari mitranya ya kita cari di web Kampus Merdeka, sama kita perhatikan sosmed atau websitenya. Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi kita setidaknya tahu posisi yang kita inginkan dulu, terus kita bisa cari mitranya, perusahaan yang bakal kita masuki. Oh iya, sama tadi yang dibilang Mbak Laras juga bahwa magang dan studi independen ini bakal full dapetin konversi 20 SKS dari fakultas. Dan itu nanti udah diurus sama tim MBKM-nya fakultas. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang konversi, nanti bakal dibantuin sama tim dari fakultas. Oke, selanjutnya nih, tadi kan kita udah nentuin posisi, kita pilih posisi, kita nentuin mitra. Lalu selanjutnya itu proses pendaftaran kan ya. Nah, kalau dari proses pendaftaran ini mungkin dari Mbak Laras bisa dijelasin nggak sih kayak apa aja yang dibutuhkan buat pendaftaran dan mungkin gimana sih cara dapetinnya kalau misalnya ada berkas yang diperlukan? Oke, jadi kalau dari awal pendaftarannya itu berkas yang harus diurus, yang pertama itu transkrip nilai ya. Itu biasanya kita mintanya ke pihak TU. Nah nanti dari TU bakalan ngirim hasil transkripnya itu bisa di WA, bisa di Google Drive, atau juga bisa lewat email kita masing-masing gitu. Selain itu kita juga harus nyiapin CV. Jadi kita harus buat CV dulu buat nanti dimasukin ke portal KM-nya. Terus setelah itu baru nanti akan ngurus dokumen namanya surat SPJTM gitu ya. Tapi itu nanti bakalan kolektif gitu. Biasanya dari BEM itu akan nyediain form buat siapa aja sih yang butuh suratnya. Habis itu baru nanti dikasihkan ke pihak yang harusnya membuat surat itu. Kayaknya kalau dokumen yang diurus itu aja sih. Sama kalau ada tambahan biasanya kayak portofolio gitu. Buat yang mau masuk ke desain itu biasanya disuruh buat nyiapin portofolio gitu. Ya gitu. Jadi masih ingat banget juga aku dulu nyari suratnya itu banyak dibantu juga sama teman-teman, dan juga kita kadang tinggal ngisi form terus berkasnya bakal dikirim atau mungkin kita bisa ambil di fakultas. Kalau dari Mas Abron ada tambahan Mas buat berkasnya? Tambahannya mungkin bukan ke berkas ya, lebih ke kita sebelum itu kita izin dulu ke dosen pembimbing akademik. Iya benar, jadi di beberapa mitra tuh kita memerlukan tanda tangan atau istilahnya persetujuan dari dosen pembimbing lah untuk keikutsertaan kita pada magang ini. Oke, tadi kan Mbak Laras ini sempat menyinggung masalah CV ya. Ada CV yang kita harus kasih apply ke perusahaan kan ya nantinya. Nah itu di sini kadang teman-teman ini masih banyak yang bingung gini Mbak. CV yang bagus itu yang kayak gimana sih gitu. Nah mungkin dari Mas Abrar atau Mbak Laras ini bisa bantu nih ngasih saran buat kita yang masih bingung. Mungkin Abrar dulu kali ya. Jadi kalau aku di studi independen kemarin, CV-nya aku pakai yang kreatif, pakai yang ATS juga pakai, dan itu bisa sama-sama diterima sih. Kalau dari aku kayak gitu. Kalau dari Mbak Laras gimana? Oke, kalau dari aku, kalau Farhan tadi mungkin lebih ke ini ya, model CV yang dipakai. Kalau aku mungkin lebih ke isinya kali ya. Kalau aku kemarin hampir sama sih, kayak aku pakainya tapi yang kreatif gitu, maksudnya yang ada warna dan desainnya gitu. Nah itu aku sempat tanyain juga nih ke HR perusahaan tempat aku diterima, itu CV yang dilihat sama mereka tuh CV yang kayak gimana sih gitu. Terus kemudian HR ku ngasih tahu kalau misalkan buat CV itu sebaiknya nggak usah bertele-tele atau nggak usah panjang-panjang banget, maksimal 2 lembar, tapi lebih bagus kalau misalkan kita jadiin satu di 1 lembar. Terus kemudian juga kita harus desainnya itu bisa pakai 2 warna aja gitu, jadi nggak usah yang colorful banget gitu. Terus habis itu juga tata letaknya, jadi section kontak, terus
section organisasi atau pengalamannya, terus section skill itu kalau bisa tuh dibeda-bedain dan tata letaknya diatur serapi mungkin. Kalau buat font yang dipakai sebaiknya itu pakai yang Arial biasa aja yang warna hitam itu. Tapi kalau misalkan nggak Arial pun nggak apa-apa, asalkan nggak pakai yang tulisan yang meliuk-liuk gitu. Terus habis itu kalau dari isinya sendiri kita harus nyantumin skill-skill yang emang dibutuhkan sama itu persyaratannya, posisinya yang ya, terkait betul. ya. Biasanya tuh kalau misalkan yang dicari back end dan lain-lain itu kita harus masukinnya ya yang sesuai gitu. Misalnya kita masukin skill yang bisa bahasa pemrograman, PHP atau yang lainnya. Mungkin lebih ke itu aja sih. Iya, itu ya. Jadi intinya kayak nggak boleh terlalu berlebihan dalam menghias kreatif. CV kreatif masih Dan boleh. juga diperhatikan Betul. isinya juga ya. Ya. Oke, fokus ke jangan tulisan. lupa tambahin deskripsi dirinya singkat aja. Oh ya, deskripsi diri itu kayak misal kelebihan kita apa gitu ya, Iya. dan kompetensi kita itu sejauh mana seperti itu. Dan ya itu sih mungkin buat CV ya kayak nggak ada tambahan lagi. Nah mungkin setelah CV-nya udah selesai nih, terus kita daftar di perusahaan-perusahaan melalui web kampus Merdeka. Nah itu boleh diceritain nggak sih Kak, mungkin yang udah keterima kan juga Mbak Rara sama Mas Abdul, dulu waktu seleksinya tuh gimana sih? Apakah ada kayak mungkin tes atau ada wawancara atau semacamnya, gimana sih, boleh dijelasin gitu? Oke. Jadi kalau di mitraku itu aku kan kebetulan sempat ngikutin tes di beberapa perusahaan ya, gak cuma di yang udah diterima ini. Itu biasanya tuh dimulai setelah CV kita diterima oleh HR. Kalau HR-nya approve itu kita baru akan dikasih sebuah studi kasus gitu buat tesnya kalau di mitraku. Itu terus kemudian aku dikasih kalau nggak salah kesempatan buat ngerjainnya itu 1 kali 24 jam. Itu tesnya bentuk studi kasus, terus kemudian dibikin PPT gitu ya. Tapi ada juga yang minta bentuknya itu Word gitu. Terus abis itu udah sih, terus habis itu tinggal dikumpulin. Terus nanti kalau misalkan lanjut, kita bakalan dihubungin lagi via email ataupun WA gitu ya, buat lanjut ke tahap berikutnya. Nah, aku tahap berikutnya itu bikin video presentasi dari studi kasus yang udah dikasih tadi. Sama ada tambahan pertanyaan gitu dari HR, misal tentang bagaimana cara kita mengatur waktu, terus proyek apa aja yang udah pernah kita pegang, sama kalau misalkan kita dihadapkan di situasi seperti ini, langkah apa yang akan kita ambil. Sama aku mau pesen ini sih buat teman-teman yang lagi daftar atau mau daftar, sering-sering cek emailnya gitu. Di bagian itu apa sih, Spam ya, sama spam. promosi juga biasanya ya. Takutnya nempel gitu ya. Mungkin dari Ya, kalau dari Mas Abdul gimana? Mungkin kalau dari studi independen yang aku ikuti kemarin, proses daftarnya setelah kita klik daftar, nanti kita tunggu, kita bakal dapat email buat tes, tahap selanjutnya gitu ya. ya buat tes tahap selanjutnya. Biasanya tes TPA sama tes teknikal yang dasar-dasarnya aja. Oh iya. Berarti emang beda-beda ya dari perusahaannya, itu tergantung sama perusahaannya juga ya, kita mau ada tes apa aja di situ. Ya, jadi tapi kalau secara umum biasanya ada setelah lolos seleksi CV kita dikasih untuk tes tahapan selanjutnya. Tapi untuk tesnya seperti apa itu mungkin tergantung sama posisi yang kita ambil dan juga mitranya yang bersangkutan. Oke, dari Mbak Laras dan juga Mas Abdur ini mendaftar di lebih dari satu perusahaan kan ya? Iya. Nah, itu ada nggak, pernah nggak, maksudnya yang kemarin itu sempat keterima di lebih dari satu perusahaan? Kalau misalnya Mas Abdur sama Mbak Laras nih ngelakuin apa gitu, gimana caranya mengambil keputusan? Ya. Ya itu sih, waktu udah ada pilihan keterima, kita biasanya dikasih waktu sekitar 3 hari buat tentukan mau ambil pilihan tersebut atau tolak Ya, atau tawarannya. tolak pilihannya itu. Kalau 3 hari udah nggak diambil otomatis ketolak ya Pak? Iya betul. Kalau dari Mbak Laras sama ya? Sama sih, aku kemarin sempat ini masuk juga di mitra yang lain gitu. Terus itu ya udah tinggal dipilih aja sebenarnya kita lebih minat ke yang mana. Sama mungkin cara pertimbangannya, lihat aja capaian apa yang akan diambil ketika kita ngambil program itu. Biasanya ada di sebelah kanan kalau di portal webnya. Itu baca aja bandinginnya di situ biar lebih gampang gitu mau milih masuk yang mana.
Iya. Emang benar-benar harus yakin ya Iya, sama benar. posisi mana yang bakal kita ambil itu sesuaikan dengan minat dan bakat kita. Ya, dan sebagai informasi buat teman-teman, kalau misalnya kita udah ambil satu tawaran dari satu mitra, berarti kita udah dinyatakan tidak lolos pada seleksi mitra-mitra yang lain yang udah kita daftarin juga. Jadi yang kita ambil itu harus kita ambil, harus kita jalani, benar. Nah, ini mungkin selanjutnya nih bisa diceritain juga kalau misalnya kita udah terima nih tawaran mitranya, terus kita udah jadi peserta studi independen atau peserta magang pada program tersebut. Boleh diceritain nggak sih Kak, gimana sih alurnya, mungkin mulai dari magang dulu deh, kayak gimana sih awalnya, apakah ada pembinaan ya atau ada program-program tertentu atau mungkin langsung ngerjain project atau bagaimana? Bisa. Oke, jadi kalau di magang tempat aku masuk ini, itu ada masa yang namanya masa onboarding. Jadi kita bakalan dikasih materi dulu selama kurang lebih 10 hari gitu ya, terkait bagaimana cara kita membuat sebuah project atau bagaimana ketika kita ada project dari klien masuk, terus tahapan apa aja yang harus kita lakuin. Nah itu bakalan dijabarin tuh sama mentor. Kan masing-masing dari kita, dari rule tiap kerjaan itu ada satu mentor yang pegang kan. Nah itu mereka yang deliver materinya ke kita gitu. Jadi ada masa-masa itunya, jadi nggak langsung disuruh pegang project. Habis masa 10 hari itu selesai, baru kita bakalan dimasukin ke beberapa project yang udah jalan gitu. Kalau di tempatku ada project yang emang khusus dipegang sama anak-anak intern, itu projectnya tentang pembuatan website sama aplikasi mobile e-commerce gitu sih. Kalau misalkan udah jalan, baru nanti kita dimasukin ke program-program yang samaan sama klien gitu. Tapi itu nanti di situ masih ada analis seniornya sih, jadi kita tugasnya bantu aja. Jadi kayak bertahap gitu ya Kak, nggak Iya, langsung betul. pegang hal yang besar, tapi pelatihan dulu, terus pegang hal yang kecil, terus semakin besar semakin besar. Kalau dari Mas Abdul sendiri gimana Mas? Kalau dari aku sendiri, jadi waktu setelah diterima kita akan mengikuti programnya, yaitu kita akan melakukan pembelajaran di kelas. Oke, secara Kelasnya online ya secara online. Nah di kelas itu nanti bakal diisi materi oleh mentor-mentor yang berpengalaman. Di situ kita juga boleh tanya-tanya kalau misal masih ada yang dibingungkan. Lalu setelah proses pembelajaran selesai, di akhir periode nanti bakal ada capstone project. Di situ kita akan diminta membuat project tentang yang kita pelajari sebelumnya. Dalam hal ini juga nanti bakal ada mentor yang mendampingi proses pembuatan capstone kita sampai selesai. Berarti kita tetap ada materi yang bakal kita pelajari dulu ya sebelum kita langsung terjun ke project. Ya, ini mungkin menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari angkatan 20 yang apa sih Ram? Kayak Bingung gitu loh angkatan masih 20. belum punya kemampuan, ngerasa belum punya kemampuan gitu, terus Takut langsung terjun ke project. Nah, padahal di sini masih ada masa onboardingnya itu Iya, tadi ya. belajarnya juga. Iya. Diajarin. Nah, lalu untuk magang dan juga program SIB ini mengganggu, menurut Mbak Raras dan juga Mas Abdur ini mengganggu aktivitas Mbak Raras dan Mas Abdur di perkuliahan nggak? Kan kalau Mas Abdur sendiri kan juga ikut UKM ya, ikut UKM Al-Azhar juga. Terus untuk Mbak Raras juga jadi pengurus BEM juga. Ya. Nah, itu cukup menguras waktu nggak? Belum lagi juga masih ambil matkul juga ya Kak? Iya. Ya, gimana tuh bagi waktunya gitu? Ya untuk kesibukan ya pasti jadi ada kesibukan di SIP-nya juga sih. Terus selama kita masih bisa ngatur waktu ya masih bisa jalan semuanya. Kalau untuk matkul di kampus aku juga ambil matkul juga aman. Lalu untuk organisasi mungkin kalau ada acara-acara yang bertabrakan mungkin bisa kita komunikasikan ke teman-teman lainnya supaya bisa Sama-sama jalan gitu ya ya. bisa sama jalan. Jadi pinter-pinter kita ngatur waktunya aja gitu ya. Kalau dari Mbak Raras gimana? Nah, sebenarnya sama aja sih, tapi kalau di magang ini kan dia nyesuaiin sama jam kerja ya. Jadi jam kerja aku tuh cuma di jam nggak cuma nih. Nggak cuma sih, Di jam apa? 9 ya, di jam 9 sampai jam 5 sore itu jam kerjanya aku. Nah, kalau kuliah aku kan cuma ambil satu matkul nih, jadi cuma ambil di hari Rabu, itu pun paling cuma motong jam kerja sekitar 2 jam dan itu udah boleh sama mentorku.
Terus kemudian kalau kegiatan di BEM sendiri itu biasanya aku tetap ikut kegiatan, kan biasanya rapat-rapatnya juga malam tuh, mulai jam 7 gitu. Jadi aku masih bisa ikut. Kalau misalkan kegiatannya masih ada di jam kerja itu biasanya aku izin dulu buat ngelempar jobdeskku ke teman-temanku yang lain gitu. Sebenarnya lebih kepotong tuh kayak waktu main sih. Iya, Waktu healing ya. Iya, Kita kan juga butuh refreshing itu. jadi baru keluar tuh biasanya jam 10 gitu ya mainnya. Biasanya kan bisa dari Jam sore. 10 baru keluar ya. Baru main. Anak malam banget kayak Malam banget. katanya. Tapi kalau nggak gitu nggak bisa ya. Iya. Gimana lagi? Iya, buat teman-teman juga sebagai informasi tadi kan Mas Banya juga ngambil satu mata kuliah di perkuliahan Fasilkom. Nah itu karena dari program SIB dan magang yang diikutin itu udah dapetin 20 SKS. Jadi kita sisa masih ada jatah 4 SKS buat kita ambil sebagai mata kuliah. Nah tapi buat teman-teman nanti tentunya harus merhatiin dulu ya kalau misalnya magangnya offline itu gimana, itu masih perlu dipertimbangkan dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah magang dan juga program SIB ini mengganggu waktu Mbak Laras dan juga Mas Abrar di perkuliahan nih? Mungkin bisa dijelaskan manajemen waktunya juga gimana? Ya, apalagi kan Mbak Rara sama Mas Abrar ikut organisasi juga, pengurus organisasi dan mungkin masih ambil mata kuliah juga di kampus. Boleh jelasin kan gimana? Dari Mas Abrar dulu mungkin. Jadi aku juga ambil matkul sosial ya. Saya nggak malu jadi. Ayo mana. Awalnya yang Apa kamu? satu dua Ini tiga. pertanyaannya lagi Wes. Diulangi. Cukup nggak? Yes, diulangi deh. Lanjut aja, lanjut aja. Aku belum bisa jawab. Kakak sis. Iya. Diulangi pertanyaan. Jadi, oh, nggak usah. Yes. Jadi kegiatan studi independen ini nggak terlalu makan banyak waktu juga sih. Jadi masih bisa ngatur waktu buat kuliah sama organisasi. Kalau untuk organisasi sendiri, kalau semisal ada waktu yang bertabrakan, kita bisa koordinasi sama teman-teman yang lain supaya lebih disesuaikan lagi waktunya. Ya, jadi bisa nggak ada yang ketinggalan antara satu sama lain gitu ya Kak. Kalau dari Mbak Laras gimana? Kalau dari aku sebenarnya sama sih, cuma sebenarnya waktu magangku kan di jam kerja ya, jadi jam kerjanya itu jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Jadi selebihnya itu bisa dipakai buat kegiatan lain. Kalaupun ambil matkul, karena aku cuma ambil satu matkul dan itu cuma di hari Rabu gitu ya, itu pun paling cuma motong jam kerja sekitar 2 sampai 3 jam aja dan udah dibolehin gitu sama mentor. Kalau buat kegiatan BEM sendiri itu kan biasanya rapat-rapat juga malam kan ya, jadi nggak ganggu jam kerja ya. Terus kalaupun ada kegiatan lain yang dikerjainnya pagi sampai sore, itu biasanya aku nitip dulu ke temanku yang lain buat kerjain job deskku gitu, atau enggak ke pending ya. Iya, jadi selain itu juga lumayan terjadi penyesuaian di organisasi-organisasi juga kalau misalnya milih jam rapat jadi weekend bagi waktu ya. atau malam gitu. Juga teman-teman kan tadi Mbak Rara sama Mas Abrar juga ambil satu mata kuliah tuh. Nah itu karena dari MBKM itu kita dapetin 20 SKS konversi. Jadi kita masih sisa 4 SKS yang mana kita bisa ambil matkul. Mungkin kalian bisa ambil matkul pilihan atau mungkin ada matkul dari semester lalu yang nilainya kurang memuaskan bisa diulang kayak gitu. Yang lebih kepotong tuh waktu main guys. Iya, waktu mainnya harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan juga ya waktu healing dan refreshing. Dan main tuh penting loh biar kita nggak burn out ya. Jam 10 malam tuh baru berangkat. Main Uno. Iya, tadi kan udah dalam jalan program magang, udah berjalan, lalu gimana nih kalau sekarang udah akhir semester udah mau selesai kan ya? Nah untuk menyelesaikan program magang dan studi independen ini apa aja sih yang Mas Mbak siapkan gitu? Oke, kalau dari aku kebetulan hari ini tuh hari terakhir aku magang di periode ini gitu ya. Itu sekarang ya alhamdulillah, tapi belum alhamdulillah karena laporan akhirku belum selesai gitu. Jadi yang harus dikerjain ya itu tadi laporan akhir. Isiannya tuh mulai dari awal tuh nyusun deskripsi mitranya, sistem kerjanya di sana, terus kemudian juga apa aja yang udah kita lakuin selama di sana, proyek apa yang udah kita pegang, sama nanti mungkin masukin beberapa dokumentasi dari meeting-meeting yang kita ikutin gitu. Terus selain itu juga aku lagi ini sih beresin proyek-proyek yang sedang aku pegang di itu kan ada beberapa yang belum kelar gitu. Sama
ada beberapa dokumen yang harus di handover ke analis lain gitu. Iya. Oke, kalau dari Mas Abrar gimana? Kalau dari aku sih hampir sama ya. Kita kalau sudah selesai kita perlu buat laporan akhir. Kemudian ya, buat laporan akhir isinya juga tentang materi pembelajaran yang udah kita peroleh, terus sama apa aja project yang udah kita buat waktu pembelajaran tersebut. Terus kalau udah nanti kita upload laporannya di web MBKM sama di Sister. Lalu kita juga perlu nunggu nilai dari mitra sebagai nilai untuk konversi di matkul di kampus. Iya, jadi nanti yang ikut MBKM itu bakal dapat nilai juga dari mitranya. Nilai dari mitra itu kita sampaikan ke pihak dosen untuk nantinya dijadikan bahan penilaian matkul konversinya gitu. Oke, sebagai tambahan juga setelah ngerjain laporan akhir itu nanti teman-teman MSIB itu bakal ada seminar hasil juga. Jadi Semhas. ya biasanya disebut semhas. Jadi tadi yang ditulis di laporan tentang mitranya apa, terus apa aja yang udah dikerjain, kesannya selama ngerjain itu gimana, itu disampaikan dalam seminar hasil. Gitu. Ini aku ada pertanyaan terakhir, bukan lebih ke pertanyaan ya, tapi pesan aja, Pesan pesan buat untuk Revina ya. angkatan 20 untuk aku sendiri Iya. ya, pesan untuk aku sendiri yang akan mendaftar program magang dan juga SIB ini gimana sih supaya aku tidak salah jalan dan keterima pastinya gitu. Oke, mungkin ini lebih ke aku sampaikan tips yang pernah aku lalui Iya, gitu ya. boleh gitu. Yang Ini pertama- catat ya teman-teman. Iya. Yang pertama masalah CV itu tadi udah bisa diputar ulang kan? Iya, itu bisa diputar masalah CV ulang. tadi itu jangan lupa sering-sering update CV-nya sesuai dengan posisi yang ingin di-apply. Jadi jangan kalian pakai satu CV buat masuk ke banyak perusahaan gitu. Lebih baik kalau misalkan kalian sesuaiin sama capaian yang ingin dicapai gitu. Terus habis itu juga email tadi jangan lupa sering-sering cek email bagian spam sama promosi karena biasanya tuh info-info buat tes lanjutan iya masuknya tuh ke situ. Jadi kita mikir kalau kita nggak keterima nih ternyata dia masuk ke Ada spam. emailnya. Terus habis itu juga mulai atur waktu gitu, mulai bikin schedule tentang kegiatan apa yang mau kita lakuin hari ini gitu karena itu penting banget. Soalnya waktu di magang tuh benar-benar harus on track gitu loh. Jadi jam segini kita ngapain, jam segini ngerjain apa itu udah biasain mulai nyusun itu. Sama yang terakhir semangat aja sih. Iya. Semangat buat Semangat ya daftarnya. teman-teman angkatan 20. Iya, jangan lupa tanya-tanya juga nih ke kating-kating yang mungkin udah pernah ikut di batch sebelumnya buat nambahin insight kalian tentang perusahaan apa yang sebaiknya kalian ikuti dan perusahaan apa yang sebaiknya jangan. Oh, iya. Semua perusahaan bagus gitu ya, tapi kan belum tentu Cocok untuk diri cocok kita. gitu. Iya. Kalau Jadi dari banyak sharing ya sama Iya. kating-kating yang dikenal. Kalau dari Mas Abrar gimana? Pesan nih buat teman-teman 20. Ya, hampir sama sih. Ya waktu mendaftar kita juga perlu research ya. mempertimbangkan Pertimbangan ini kan capaian yang mau dicapai perusahaan sama yang mau kita capai itu apa itu harus sama. Soalnya ada lagi kan? Kurang lebih sama ya. Kurang lebih Iya, sama. udah diambil Mbak Rara semua. Iya, jadi data tambahan semua ya. Jadi Mas Abrarnya bingung. Sama jangan lupa berdoa. Dan oh iya, Iya, itu. berdoa minta restu orang tua ya. Betul. Iya, selain restu DPA orang tua Iya. itu. Oh iya, DPA ingat. harus ke orang tua. Iya, apa Mas Abrar? kalau udah ambil, udah diikuti, jalani dengan penuh tanggung jawab ya. Soalnya kan Oh iya, benar. kita di sana juga membawa nama UNED juga. Iya, benar. harus tanggung jawab ya sama apa yang udah kita ambil. Betul. Oke. Pertanyaan kita udah Iya, habis. nggak kerasa ya, udah Nggak habis kerasa, ya. udah habis banget. Sudah habis pertanyaan kita. Iya. Jadi mungkin itu aja sih podcast kali ini. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan juga kegelisahan teman-teman khususnya angkatan 20 yang lagi bingung. Terus kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Mbak Raras dan juga Mas Abrar yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini sebagai narasumber dari podcast Himazib kali ini. Ya, kami juga ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir di detik ini. Mungkin itu aja kami dari saya dan Revina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.